Ya teman-teman, jumpa lagi bareng saya Dani Sena dan langsung saja kita ke intinya ya, ke tutorialnya. Dan tadi ada beberapa gerakan yang saya lakukan dan beberapa rutin. Saya akan ajarkan satu persatu atau saya akan bongkar satu persatu, dimulai dari tangan kanan dulu ya. Kita bagaimana awalnya menghilangkan dan memunculkan kartu satu persatu sampai jadi kipas. Nah ini dia. Jadi dari awal saya udah pegang dua tumpuk kartu. Ini bebas tergantung kemampuan teman-teman untuk jumlahnya berapa ya teman-teman. Di sini saya hanya pakai beberapa saja ini untuk contoh. Langsung aja ke tangan kanan. Di sini pertama saya hilangkan dari sini dulu. Nah, jadi gini teman-teman. Kita lihat dari belakang ya. Pertama kita hilangkan dulu kartunya. Posisi tangan saya dari awal seperti ini teman-teman. Nah ini sebenarnya udah gampang banget untuk proses ngilangin kartu ya. Dari awal udah kayak gini. Nah ketika didorong ke sini, tangan saya udah langsung persiapan ke belakang gini. Ini udah siap berarti untuk ngilangin kartu. Bam. Nah dari depan ini udah hilang. Nah untuk teman-teman yang masih pusing, ini saya ngajarin tidak dari nol ya, ini langsung ke rutin. Jadi buat kalian yang masih pusing, silahkan cari video saya, banyak kok yang ngajarin tutorial ngilangin kartu Romedal. Nah saya kasih judulnya kayak gitu biar lebih gampang dicari. Nah jadi di sana diajarin ngilangin sama munculin kartu itu dari nol. Nah dari sekali lagi pas kita geser tangan kita ke menjauh, ini langsung persiapan pelan-pelan sambil persiapan jari-jarinya kayak gini nih. Nah berarti ini udah tinggal siap hilang nih. Set, bam, biar cepet ya. Bam, langsung hilang. Terus kita munculin satu-satu. Satu. Nah cara munculinnya sama aja kayak biasa ya teman-teman. Perhatiin tangan saya. Bam. Satu. Dua. Terus kita langsung bikin kipas. Bam. Nah langsung ya. Siap. Sekali lagi. Bam, munculin satu, dua, kipas, dah. Terserah kalian mau berapa banyak gitu kan. Terus kemudian tangan kiri saya coba ngilanginnya dengan cara seperti ini. Lihatin teman-teman. Sebenarnya dari awal ini udah disiapin ya. Nah kembali lagi ini tergantung rutin sama kebutuhan ya, dan tergantung rutin masing-masing pesulap. Tapi di awal tadi saya memang udah menyiapkan kartunya di sini. Memang udah ada ya, dengan gerakan seperti ini seolah-olah memberikan sedikit efek atau gaya. Bam, bam. Ini udah siap, sudah ada kartu di sini. Tinggal munculin satu persatu. Bam, bam, ini kan, bam. Nah, tinggal langsung sama ke kipas. Kita lakukan bareng-bareng. Bam, bam, bam. Bam, kipas, set, set. Nah, kalau ini udah jadi, kita buang dulu tangan yang kiri. Bam. Nah, kenapa tangan kiri dulu yang dibuang? Karena ini langsung ke gimmick berikutnya, langsung ke parasol atau ke payung, ke belakang. Nah, kasih kasih efek ini dulu. Jatuhin ini biar orang nggak fokus ke tangan kanan. Biar nggak fokus ke tangan kiri sini atau ke payung. Set. Bam, bam, langsung di sini jadi payung ya. Nah sebelum saya munculin payungnya, kita kasih bocoran dulu atau kita bongkar dulu cara nyimpan payungnya atau gimmick payungnya. Nih teman-teman, perlu payung khusus. Ini sih kualitasnya agak kurang bagus ya. Biasanya ada yang memang lebih bagus, itu payungnya lebih kencang. Perbedaannya selain kelihatannya lebih bagus, lebih kencang nih kayaknya. Terus yang ini kelemahannya susah diputar kayak gini tuh. Dibilang susahnya tuh relatif ya teman-teman. Kalau kita mau belajar ya bisa, cuman susah. Kalau payungnya yang agak bagus, ini diputar kayak gini gampang banget, langsung dia cepat. Kalau ini kayak ngambang-ngambang itu di atasnya. Kalau asal-asalan ini jatuh gitu ya teman-teman ya.
Nanti mungkin kita perjelas lagi tentang parasol. Nah sekarang ini perbedaannya dengan payung-payung biasa, di sini tuh nggak ada kuncinya. Jadi ketika ini ditarik, kalau misalkan dilepas, dia lepas sendiri, nggak bisa dikunci. Nah cara kuncinya gimana? Ini kita kasih lihat nih. Nih kita tarik dulu, kita siapin. Jangan lupa dirapihin ya teman-teman ya. Nih saya udah siapin di sini jas yang emang dibikin khusus untuk main parasol. Nah ini karena di sini saya mainnya satu parasol aja, jadi cukup simpel. Di sini cukup saya siapin kantong satu. Jadi kantong terserah teman-teman mau bikin dari apa ya teman-teman ya. Kalau ini saya kain yang digulung-gulung aja, terus ditempelin di sini pakai peniti. Nah kalau teman-teman pengen bikin yang lebih profesional, bisa dijahit atau apa gitu kan, itu silakan. Nah, cuman untuk gantung tetap pakai peniti ya teman-teman, karena opsional, bisa dipindah-pindah. Nah kita masukin dulu ke sini, ke kantong sini. Ujung bagian atas ini ya, jangan ujung bagian atas ini, ujung bagian bawah, ujung bagian bawah, bukan ujung bagian atas. Ini kalau kebuka kan kayak gini. Nah ini atas, ini bawah. Kita masukin ujung yang bagian bawah sini, dirapihin lagi. Nah kita masukin. Nah cara nguncinya kayak gini teman-teman. Saya udah siapin ini nih. Nah saya udah siapin karet. Bebas boleh pakai karet apa aja. Nah udah siap. Diusahakan ukurannya tuh nggak terlalu jauh dari jarak jasnya ya teman-teman atau bajunya ya. Nah ini masih ada sekitar beberapa jari. Menurut saya ini terlalu jauh. Cuman kembali lagi tergantung kebutuhan. Kalau misalkan gerakan kita banyak, ada muter-muternya, ya sebaiknya memang agak dikasih jarak biar nanti kalau kita ngangkat ini nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalkan simpel, hanya sedikit gerakan kita terbatas, saya lebih suka agak mepet. Nah ini tinggal ditarik aja. Nah jaraknya udah dekat sekarang. Nah teman-teman kalau beli parasol tuh ininya bisa, teman-teman bisa cari yang hitam atau yang merah. Kenapa hitam? Karena di sini saya pakai jas merah, jadi saya pakai ini yang merah. Kalau saya pakai jas hitam, saya cari parasol yang ujungnya hitam. Kalau nggak ada, saya tinggal beli ininya aja, ujungnya aja. Banyak kok teman-teman. Nah, jadi biar nggak terlalu kelihatan. Ini udah siap. Ini udah siap. Kita pakai dulu jasnya. Oke. Ini sebenarnya jarang-jarang ya kita bongkar-bongkar parasol gitu. Mungkin nanti next kita yang khusus parasol atau khusus payung. Nah sebenarnya kalau kita untuk khusus payung tuh bahkan dari cara kancingin jasnya pun ada gitu kan caranya. Ini udah siap, ini udah enak. Nah ini kan, ini payungnya. Ini udah enak nih, udah pas, udah tinggal ambil. Nah dari kita ngambil buang dulu kartu, kita ambil dulu kartunya. Nah beberapa aja. Atau kita ulangin dari awal ya teman-teman kayak gini. Dari kita ngilangin, cepet aja, set, dem. Nah, betul. Langsung kipas, jam. Nah, buang kiri. Nah, langsung persiapan ke parasol. Set. Kita tarik dulu aja teman-teman ya. Kita tarik dulu. Tarik dulu, cuma jangan dikeluarin dulu. Set. Nah, ini udah siap nih. Set. Ini udah siap muncul. Kita buang dulu. Nah, untuk langsung ke parasol. Set. Nah, untuk parasol teman-teman, ingat jangan dibuka di sini. Sorry. Nah, ini salah nih. Dibuka tuh di atas ya teman-teman ya. Nah, di atas di sini. Set. Jadi kalau udah siap-siap kita. Nah, jadi bukanya tuh pas banget di atas. Kasih sedikit hentakan. Hop. Nah, biar
efeknya lebih keren. Nah itu dia teman-teman tutorialnya. Permainan cukup beberapa menit, namun memang untuk klasik ini kita perlu pengorbanan dari latihan, dari persiapan. Nah, itulah perbedaan sulap klasik. Namun ada rasa yang lebih ketika kita bisa melakukannya. Oke teman-teman, kali ini kalian udah bagian dari pesulap. Jangan sampai yang lain nonton video ini. Saya Dani Sena, jangan lupa di subscribe.